Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitria, semester 6 jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara mengajar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita sebut dengan RPP. Nah, jadi di sini saya mengambil sampel kelas 12 Sejarah Peminatan di SMA Negeri 1 Cibadak. Nah, dengan materi pembelajaran yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, oke, sekarang yaitu bagian absensi kehadiran kalian, yaitu dengan absensi online, dengan kalian komen hadir pada kolom komentar sesuai dengan waktu yang telah Ibu tentukan. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada teknologi luar angkasa. Nah, di mana peristiwa penting yang mendasari berkembangnya teknologi luar angkasa ini dengan cepat, yaitu dimulai dengan adanya perlombaan dan perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Nah, lebih jelasnya kalian lihat di samping Ibu ya. Di sini ada gambar. Kalian lihat. Nah, setelah itu ada juga yang termasuk teknologi luar angkasa ini ada yang pertama ada satelit luar angkasa, ada juga pesawat luar angkasa dan juga teleskop luar angkasa. Nah, di sini ada dampak bagi kehidupan manusia. Nah, jadi teknologi luar angkasa ini berdampak ketika Uni Soviet hancur dan juga lalu Perang Dingin ini usai. Nah, setelah 10 tahun kemudian, Rusia, Jepang, Eropa, dan juga Kanada meluncurkan ISS. Nah, di mana ISS ini adalah sebuah stasiun ruang angkasa internasional pada tanggal 6 Desember 1998. Nah, ini juga merupakan babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Nah, lalu yang kedua ada teknologi persenjataan. Nah, setiap negara pasti memiliki persenjataan. Perkembangan teknologi luar angkasa, persenjataan ini berkaitan erat dengan perkembangan antara militer, khususnya ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet memimpin perkembangan persenjataan dengan tujuan untuk melindungi kawannya dan perebutan pengaruh. Nah, pihak yang terlibat ini berusaha meningkatkan mutu dan juga jumlah persenjataannya. Nah, adapun teknologi persenjataan yang dikembangkan antara lain yaitu bom, senjata nuklir dan juga rudal. Nah, teknologi persenjataan ini ada dampak bagi kehidupan manusia, yaitu untuk memicu banyaknya konflik yang membuat situasi berbahaya. Nah, kesadaran itu berdampak juga pada menurunnya tingkat persaingan teknologi persenjataan yang persenjataan antara banyak negara.
Nah, di sini ada yang ketiga yaitu mengenai teknologi komunikasi dan juga informasi. Nah, teknologi pada bagian ini adalah komputer, faksimilisi, televisi, radio, internet dan juga ponsel. Nah, kesemuanya mengalami perkembangan sesuai kebutuhan zaman, di mana dengan media-media tersebut seakan dunia ini ada di genggaman tangan. Nah, globalisasi masuk hingga ke ruang private. Nah, teknologi komunikasi dan informasi ini ada dampaknya bagi kehidupan manusia, yaitu salah satunya untuk memudahkan informasi manusia, sekaligus kecanggihan yang ditawarkan merupakan proses sejarah yang terjadi sebagai ujian akan ketangguhan untuk terus survive seiring perkembangan pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, yang terakhir ada teknologi transportasi yang yang keempat. Di sini teknologi transportasi ini pertama ada jalan raya. Ada jalan raya di Indonesia. Contohnya yaitu ada jalan tol, di mana jalan tol ini digunakan untuk transportasi misalnya kayak motor, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua ada transportasi air di Indonesia. Contohnya adalah kapal air dan kapal-kapal lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada transportasi udara di Indonesia, yaitu contohnya adalah pesawat udara. Nah, teknologi transportasi ini tentunya ada dampak bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu untuk memudahkan manusia untuk bepergian kemana saja dalam waktu yang cepat. Kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu perlu kita ketahui sejarah mengajarkan kepada kita bahwa ilmu, pengetahuan, dan teknologi akan terus berkembang seiring perkembangan kebutuhan manusia. Nah, namun yang harus kita sadari bukan hanya dampak positif yang bermunculan, akan tetapi juga akan muncul juga dampak negatif yang belum kita sadari dari beberapa aspek seperti aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial budaya, dan juga aspek hukum. Nah, oke lah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak hari ini pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan, boleh kalian tulis masing-masing individu di kolom komentar. Wajib ya. Nah, nanti dijawabnya oleh kalian sendiri, di mana misalnya nomor absen pertama akan menjawab nomor absen yang kedua. Nomor absen kedua akan dijawab oleh nomor absen ketiga, dan juga seterusnya. Nanti Ibu akan share nomor absen kalian masing-masing. Jadi semuanya harus memiliki pertanyaan di kolom komentar, oke? Nah, setelah itu kalian membuat resume tentang poin-poin penting pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, jaga kondisi kalian baik-baik, tetap di rumah. Jika ingin keluar rumah, kalian jangan lupa memakai masker dan juga menjaga jarak. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.